Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saya Yoga. Saya Fitri. Saya Ajeng Subawati. Kami dari kelompok 3 akan membahas Mengenai Kaitannya sosiologi politik dengan penyelenggaraan pemilu. Check it out. di sini saya akan membahas mengenai dasar penyelenggaraan pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Di Indonesia sendiri telah melaksanakan 11 kali pemilu. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 yang berlangsung 2 kali. Pemilu kedua pada tahun 1971. Pada tahun 1975, partai politik di Indonesia dilebur menjadi 3. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Yang kedua, Partai Demokrasi Perjuangan. Yang ketiga, Partai Golkar. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998. Setelah runtuhnya Orde Baru, peraturan mengenai pemilihan umum dirubah yang awalnya menjadi anggota legislatif saja menjadi pemilihan umum. Rakyat juga dapat memilih presiden secara langsung. Salah satu contohnya pada tahun 2004, yaitu yang dimana sistem pemilihan presiden, yang dimana presiden yang terpilih pertama untuk pemilihan secara langsung oleh rakyat yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga sistem ini masih dilaksanakan sampai sekarang. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman, masuk nih ke pembahasan inti, pembahasan mengenai pemilihan umum secara serentak yang dilaksanakan oleh Indonesia nih tentunya teman-teman. Ada yang ingat nggak tanggal berapa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak? Ayo, ada yang ingat? Yaitu tanggal 17 April 2019 teman-teman. Pemilu legislatif dan pemilu presiden itu dilaksanakan secara serentak. Hal tersebut sesuai dengan putusan MK nomor 14 garis miring PUU strip 10 garis miring 2013, dan itu telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah teman-teman, untuk pertama kalinya nih dalam sejarah pemilihan anggota legislatif yaitu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, bahkan DPD dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden dan juga wakil presiden secara serentak. Nah, kenapa sih? Karena hal tersebut dapat dinilai menjadikan penyelenggaraan pemilu lebih efisien dan juga dapat menghemat anggaran negara nih tentunya teman-teman. Namun, di balik keputusan tersebut, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu serentak itu banyak sekali problematika nih teman-teman terkait distribusi logistik,
data pemilihan, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi. Bahkan data hasil penghitungan suara pun itu memakan banyak waktu nih teman-teman, hingga menyebabkan anggota KPPS kelelahan, bahkan sampai menyebabkan kematian. Kenapa sih bisa sampai menyebabkan kematian? Karena anggota KPPS itu dinilai kerjanya tidak proporsional, manajemen KPPS yang kurang cermat. Ada juga sebagian anggota yang beban kerjanya sangat besar, ada juga beban kerjanya yang sangat ringan. Itu tidak seimbang ya teman-teman. Nah, pembagian beban itu dibatasi hingga 18 jam teman-teman seharinya. Akibatnya banyak nih anggota KPPS yang menderita kelelahan hingga mereka tuh rentan lalai dalam mengerjakan administrasinya seperti pengesahan surat, penghitungan suara, dan berbagai tugas lainnya. Nah teman-teman, di sini berdasarkan data Kementerian melalui Dinas Kesehatan, tiap provinsi itu mencatat petugas KPPS itu mencapai 11.239 orang yang sakit dan juga 527 jiwa yang meninggal. Nah teman-teman, lalu adakah solusi dari kejadian tersebut? Tentunya ada deh teman-teman. Solusinya yaitu dibuatkanlah penghitungan suara e-voting atau e-rekapitulasi untuk membuat proses penghitungan lebih cepat dan juga tidak membuat petugas KPPS kelelahan. Nah, untuk itu pembahasan sudah selesai nih teman-teman. Selanjutnya akan dibahas oleh Ajeng. Halo teman-teman. Nah, kali ini pembahasan yang saya akan jelaskan yaitu mengenai kaitannya sosiologi politik dengan penyelenggaraan pemilu. Secara definisi, ilmu sosiologi adalah ilmu tentang kemasyarakatan, sementara politik adalah ilmu mengenai tentang kekuasaan. Hubungan sosiologi politik dan penyelenggaraan pemilu itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara penyelenggara pemilu dan sosiologi politik. Karena penyelenggara sebagai bagian dari sosiologi masyarakat, itu artinya menyangkut dengan manusia sebagai bagian dari pelaku politik. Jadi, penyelenggaraan pemilu sama dengan penyelenggaraan teknis pemilihan, di mana pemilu itu di dalamnya ada partai politik, ada peserta politik atau gabungan partai politik. Kemudian ada masyarakat yang sebagai peran pemilih dan pemerintah sebagai peran pelaksana. Hal ini merupakan tinjauan sosiologinya. Maka unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu termasuk ke dalam ilmu sosiologi atau kemasyarakatan. Cukup sekian pembahasan kali ini dari saya. Hatur nuhun. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.